Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat gambar salah satu tool workshop, yaitu penjepit benda kerja yang disebut dengan C-clamp. Saya akan menampilkan tahap demi tahap dan semoga bisa membantu teman-teman semua di dalam membuat suatu gambar teknik menggunakan Autodesk Inventor. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan folder penyimpanan gambar yang akan kita buat. Misal kita menyimpannya di drive D, kemudian kita buat projectnya adalah C-clamp. Jadi project gambar kita ada di C-clamp, kemudian kita partisi lagi menjadi beberapa folder penyimpanan. Yang pertama adalah file gambar part, kemudian yang kedua adalah file gambar assembly, dan yang ketiga adalah file gambar drawing. Jadi tipe file Autodesk Inventor yang menggambar part kita simpan di folder nomor 1, dan part-part yang sudah kita assembly kita simpan di assembly di folder yang nomor 2 ini. Kemudian di folder nomor 3 ini kita menyimpan gambar drawing atau IDW nya. Oke, sekarang kita buka Autodesk Inventornya supaya nanti kita linkkan ke sini. Klik Autodesk Inventor 2 kali. Nah, nanti tahapan tampilan awalnya adalah modelnya seperti ini. Kemudian kita pilih project, oke, lalu klik new, kemudian pilih new single user project, next, arahkan ke sini, kita ubah project foldernya di D ya. Tadi kita sudah simpannya di D, di C-clamp. Nah, kita hubungkan ke sini. Jadi folder penyimpanan kita ada di D di C-clamp. Kemudian ini bisa kita ubah nama di sini. Namanya C-clamp. Gambar C-clamp. Next, finish. Oke, di sini sudah ada tanda checklist, itu artinya file project sudah terhubung ke gambar C-clamp yang ada di D, C-clamp, di folder C-clamp. Kemudian done. Lalu sekarang kita mulai menggambar partnya. Part yang pertama adalah body C-clamp. Klik new, kemudian template, ini expand, kemudian pilih metric, klik standar milimeter IPT atau IPT, create. Lalu kita buat start 2 dimensi, ambil XY plane, kemudian kita buat garis sebarang di sini yang tingginya adalah 120. Kemudian kita pindah ke titik tengah. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan gambar yang berawal dari titik origin. Kemudian kita lengkapi gambarnya. Ini 80 mm ke bawah, 20 mm ke sini, 60 mm. Lalu kita enter dulu, kita arahkan lagi ke bawah sini, klik. Ini arahkan saja mouse-nya supaya ada nanti garis bantunya. Kemudian ini kita pilih 25, ini 25, kemudian arahkan lagi mouse horizontal 30, kemudian turun lagi 5, dan kita arahkan mouse ke sini supaya mendapatkan garis bantu. Klik,
klik. Nah, ini boleh dipindah sini ya. Sekarang kita sudah mempunyai sketsa modelnya seperti ini. Tingginya 120, ini lebarnya 80, di bawah juga 80. Kemudian ini tingginya 25, ini 30, ini 5. Kemudian ini 60, ini 20. Maka ini juga sudah otomatis terhitung di awal. Ini 30. Tidak perlu lagi. Lalu finish sketch. Klik 3D model, arahkan ke sini, sudah otomatis terpilih profilnya. Kemudian kita pilih ini. Lalu kita isi 20. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bentuk dasar dari si klaimnya. Lalu kita buat chamfer. Di sini kita isi 15, dan ini pastikan berada di paling atas ya, yang 45 derajat. Klik di sini dan klik di sini. Oke. Lalu kita bikin lagi chamfer, di ujung ini ada, kita isi jaraknya 10. Klik OK. Terus kita bikin fillet. Klik fillet, bikin ke tepinya ini, dan tepinya ini juga isi 10 mm. Klik OK. Nah, kemudian kita bikin lubang. Klik sketch, arahkan ke sini. Ini project geometry untuk membuat garis bantu. Lalu kita bikin poin, arahkan mouse ke sini. Kemudian kita bikin poin di sini dengan jarak ini 15 mm. Tentu ini sudah berada di tengah tadi ya. Cuman kalau misalnya kita ingin memastikan jaraknya, ini adalah jaraknya 10 mm. Lalu finish sketch, hole. Nah, dia otomatis akan terpilih ke sini. Kemudian pilih position one selected. Ini ambil dari last used. Kemudian pilih holdnya yang tab hold. Kemudian type-nya atau tipenya adalah pilih isometric profile. Ukurannya 10 dan designation-nya adalah M10 cross 1.5, dan ini adalah 6H kalau untuk lubang. Kemudian nah, ini jaraknya ya, jaraknya kita bikin, yang penting dia tembus dari yang atas, terserah nanti ini jaraknya berapa. Ini kita isi di sini, misalnya kita isi 30, yang penting kan dia tembus. Kemudian klik OK. Sekarang kita sudah mempunyai lubang dengan ulir M10 1.5. Terus kita bikin lagi, di sini ada chamfer. Ini 2 mm. Di sini ini. Oke. Semisal kita ingin membuat warnanya, kita bisa memilih jenis material. Membuat warna itu ada berdasarkan dari bentuk warna pada suatu jenis material, misalnya gold. Kalau gold itu kuning misalnya. Ada yang metal hot, jadi dia agak berwarna seperti ini misalnya. Tapi kita pakai saja yang warna smooth yellow. Kita pakai smooth yellow ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengubah warna satu sisi saja, itu bisa dengan klik seperti ini, kemudian pilih ini, lalu kita pilih warnanya. Nah, oke, bisa kita pilih cuma satu sisi gitu. Tapi kalau misalnya untuk semuanya, tinggal dipilih aja dari sini.
atau pilih nanti satu-satu boleh. Ini banyak warna, pilihannya banyak warna yang menyerupai kondisi yang aktual. Jadi warna sini banyak, yang warna kayu misalnya seperti ini gitu. Tadi kita pakai yellow smooth ya, smooth yellow. Lalu kita simpan, save. Dia otomatis terhubung kepada folder yang kita buat tadi. Di C-clamp, pilih part, dan ini namanya adalah body C-clamp. Kemudian kita buat lagi part yang lainnya. Klik new, metric standar millimeter dot ipt atau ipt create. Kemudian sketch XY plane. Sekarang kita mau buat shaft. Kita buat shaft. Nah, ini kita buat dimensinya 10, lalu kita extrude dengan cara seperti ini. Kita extrude 100. Nah, lalu kita bikin di ujungnya 1 sketsa, kita buat circle dan kita buat diameternya adalah 5. Lalu kita extrude lagi, extrude, dan panjangnya adalah 7. Kemudian kita bikin chamfer di sini 1. Lalu ini bisa diputar, klik sketsa ini, klik di ujungnya, kemudian kita menggambar persegi di sini. Lalu kita gambar persegi 13. Ini 13 ya. Di model, kemudian kita extrude dia 16. Lalu kita bikin hole. Hole-nya berada di tengah. Klik project geometry untuk membuat gambar garis bantu. Ini kalau di setting udah ada ukurannya ya 8. Kemudian ini 6.5. Tapi tanpa kita buat dimensinya pun, kalau misalnya kita sudah terbiasa menggambar, ini kan sudah terasa ya. Kita bikin poin, arahkan mouse ke sini, nanti akan timbul yang warna hijau titik tengah. Bikin lagi ke sini, akan timbul warna hijau titik tengah. Tidak usah diklik mouse-nya, hanya diarahkan saja. Dia akan terasa muncul garis bantu titik temu antara vertikal dan horizontal. Klik di situ. Kalau mau kita tes, ini 8 dan ini 6.5. Lalu kita klik hold, kita bikin isinya, ini tidak perlu pakai bulir, kita isi aja 7 atau ini.
kita isi 7. Yang penting dia tembus ya. Diarahin pun seperti ini boleh. Atau diatur di sini setidaknya melebihi dari 13 tadi. Oke. Kemudian kita bikin ulirnya di sini. Ulir sampai ini. Kita klik treat. Ulir, arahkan ke sini. Pilih isometric profile 10 m10.1.5. Kemudian ini ya, tadi kita pakai rake ya. Nah, ini panjangnya sudah 100. Klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya ulir di sini. M10. Kita bikin M10. Lalu kita bikin warnanya. Terserah warnanya apa ya. Bikin namanya steel. Kemudian save. Dia otomatis ke sini tadi. Pilih part, kemudian kita ubah namanya save si claim. Save. Jadi kita sudah mempunyai 2 buah part. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat part yang lain. Klik new, matrix, standar, create. Kemudian klik start 2 dimensi sketch. Pilih XY plane. Terus kita buat circle. Diameternya 19. Klik 3D model, extrude, arahkan ini, dan distance extrude-nya adalah 10 mm. Di sini buat 10 mm. Klik OK. Kemudian kita buat chamfer. Klik di tepinya ini, pastikan dia berada di chamfer yang paling atas ya, itu 45 derajat ini. Kemudian kita isi 6. Klik OK. Lalu kita klik sketch, kita arahkan di atas ini, dan kita buat lagi circle, dimensinya 5 mili. Kemudian klik 3D model, extrude, pilih profilnya yang tadi, kemudian pilih yang outputnya ini tipe yang cut. Kita cut, dan di sini distance-nya 7. Nah, sekarang kita sudah memiliki benda swivel seperti ini namanya. Misal kita ingin membuat warnanya, kita pakai misalnya steel. Ini steel. Kemudian kita save. Kita beri nama swivel si claim.
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi membuat part yang terakhir. Klik file, new, standard, create. Kemudian klik start 2 dimensi sketch, XY plane. Kita buat circle, dimensinya 7. Lalu kita klik 3D model, extrude. Yang directionnya ini pilih yang simetri, supaya nanti setengah ke belakang, setengah ke depan. Panjangnya kita buat 70. Klik OK. Kemudian di ujungnya ini kita buat bulat ya. Kita pilih fillet. Kemudian kita pilih di sini, dan di ujungnya ini radiusnya 3,5 supaya dia benar-benar bulat. Oke. Sekarang kita sudah memiliki pin, dan misal kita ubah warnanya, kita pakai olive green, lalu save. Dia otomatis terhubung ke sini, ke si clamp dan part. Kita ubah namanya pin si clamp. Jadi sekarang kita sudah memiliki 4 buah part. Oke. Selanjutnya kita membuat assembly. Jadi yang 4 part yang tadi kita bikin menjadi satu kesatuan, assembly, untuk membuat assembly si clamp tersebut. Klik file, new, pilih metric. Pilih yang di bagian folder yang assemble 2 dimensi dan 3D komponen ini. Pilih yang standar mm.eim. Kemudian create. Nah, di sini kita mau mengimport part yang sudah kita buat sebelumnya di bagian tool yang ini. Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan. Kalau kita expand ke bawah, kalau place ini kan sama dengan yang atas ya. Kalau place ini artinya mengimport dari part yang sudah kita buat. Sementara kalau place from content center ini adalah untuk mengimport file yang sudah ada di Autodesk Inventory ini atau di library-nya. Jadi kalau misalnya ini kita klik place from content, nanti di sini akan ada pilihan. Misal kita mau ngambil baut ya. Nah, baut di sini sudah ada pilihan, tinggal kita oke kan nanti. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan juga yang standar-standar ya, sesuai dengan standar yang sudah ada. Jadi kita pilih, kita klik oke. Tetapi sekarang kita tidak ada mengimport dari library Inventor, kita mengimport dari part yang sudah kita buat tersebut. Oleh karena itu, klik ini, kemudian klik place. Nah, otomatis dia akan dihubungkan kepada folder penyimpanan kita tadi. Yang terakhir dibuka adalah foldernya si part. Jadi kita mau mengimport ini semua. Jadi ini kita blok, terserah mau bloknya pakai apa. Boleh shift sampai ke bawah ditahan, atau pakai mouse. Open. Kemudian scroll untuk memperbesar atau memperkecil menggunakan mouse, scroll tengah. Nah, kemudian klik kiri, klik kanan, oke. Jadi pertama sekali kita mengimport file gambar yang sudah kita buat ini, pastikan ada satu sebagai acuan atau sebagai grounded. Ini kita pilih yang body si clamp ini. Klik kiri, klik kanan, kita pilih grounded, supaya ini tidak bisa diputar dan tidak bisa digeser lagi. Ini tandanya ini tidak bisa diputar lagi adalah di mouse ini ada tanda pin, sementara kalau yang lain ini tidak ada. Ini artinya bisa digeser, bisa digeser. Oke. Kemudian yang si shaft ini kita masukkan ke lubang ini. Klik constraint,
arahkan mouse ke si shaft sampai ketemu garis bantu di tengah, kemudian klik yang ini sampai ketemu garis bantu tengah, cari aja. Nah, sini. Oke, kalau misalnya tampilan awalnya adalah seperti ini terbalik, ini bisa dipilih. Lihat di solutionnya nih. Nah, ada yang modelnya seperti ini, ada yang seperti ini. Karena kita butuh yang kepalanya ini di atas, yang ini di bawah. Sekarang kita klik OK. Kemudian kita assembly yang swivelnya ini di ujungnya. Kita klik constraint, arahkan lagi mouse ke si shaft ini sampai ketemu garis bantu tengah, lalu klik. Kemudian arahkan lagi ke si swivel di bagian lubang ini sampai ketemu garis bantu tengah. Oke. Lalu perhatikan arah si swivelnya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, bisa diokekan. Kalau belum sesuai, pilih yang ini untuk mengubah arahnya, karena nanti berbeda-beda pada setiap inventor yang kita pakai. Klik OK. Nah, sekarang dia seperti ini. Supaya dia pas berada di ujung, kita constraint sekali lagi. Klik constraint, klik di sini, lalu klik ini, klik OK. Jadi nanti si swivel inilah yang menekan si benda kerja di bagian area ini. Lalu handle ini atau si pin ini kita pasang di lubang kepala si shaft. Klik constraint ini, kemudian arahkan lagi selection yang kedua itu di bagiannya sampai ada garis bantu tengah. Klik OK. Nah, karena ini masih bisa ini ya, digeser-geser ya, tapi kita ingin yang pin ini berada di tengah. Kemudian kita pilih constraint. Di sini ada historinya. Arahkan kepada si part pin ini. Expand, klik yang tanda plus, kemudian expand lagi atau klik yang tanda plus origin ini. Maka akan timbul bidang. Karena kita sekarang melakukan constraint berdasarkan plane. Cari yang cari yang XY plane atau bidang yang memotong si handle ini atau memotong si pin ini. Sekarang yang memotong berada di XY plane, tergantung pada awalnya tadi kita menggambar dari bidang apa. Tetapi setidaknya cari yang memotong seperti ini. Kemudian kita arahkan lagi ke bagian si shaft. Expand, klik origin, cari bidang yang sejajar dengan si bidang XY nya si pin ini. Kita klik sekali di sini. Kalau ini dia tidak sejajar ya, ini tidak sejajar. Klik di sini lagi XY. Ini kalau misalnya sudah sempat terklik tapi kita ingin mengganti, klik lagi di sini second selectionnya ini. Arahkan ke sini. Ini sudah ya, dia sudah sejajar. Berarti dia ada di XZ plane. Jadi otomatis akan memating atau memfixkan antara si bidang yang si pin dengan bidang punya si shaft. Kemudian klik OK. Oke, sekarang kita sudah memiliki siklem seperti ini, dan modelnya nanti, nah ini sudah bisa diputar. Lalu kita save. Ini tadi yang assembly yang sudah kita buat, kita save. Nah, dia akan diarahkan kepada file terakhir dari si klaim yang kita buat. Nah, kita arahkan ke sini si klaim. Yang assembly ini tentu kita simpan di path assembly. Kita simpan di 2.assembly ini yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita buat namanya AC
C claim. Nah, selanjutnya kita membuat drawing atau gambar kerjanya. Ini adalah tipe filenya berbeda. Klik file, new, pilih metric, dan pilih yang drawing, create and annotate document, pilih yang iso.idw, create. Nah, yang pertama di sheet, kemudian ada di sheet ini kalau di expand ada ISO-nya. Nah, di sheet ini adalah untuk melihat gambar kerjanya apakah kita pakai A4 atau A3. Ini bisa diklik kanan, kemudian edit sheet. Nah, di sini ada pilihannya size-nya, apakah kita pakai A3 atau A4. Kemudian di sini apakah kita pakai portrait atau pakai landscape. Tergantung pada kebutuhan atau sesuai dengan template yang sudah diberikan suatu perusahaan. Katakanlah kita memakai yang A3, kemudian yang landscape, kemudian klik OK, maka dia template yang gambar kerja kita adalah yang A3. Kemudian yang ISO ini bisa kita edit definition nanti untuk kepala gambarnya. Ini bisa kita ubah, kita bikin sendiri pakai line sesuai dengan standar-standar yang sudah ada di dalam suatu organisasi kita. Kemudian mengubah nama-namanya, design by atau author, nanti ini kita klik 2 kali, kita ubah gitu ya, sama yang lainnya. Ini nanti kita lakukan setelah kita buat gambarnya. Oke. Nah, sebelum kita mengimport gambar yang sudah kita buat tadi, kita harus setting dulu untuk memastikan gambar kerja kita ini adalah gambar kerja pada sudut pandang yang berlaku di lingkungan kita. Kalau misalnya kita bekerja di Indonesia, perusahaan Jepang atau Indonesia biasanya memakai sudut pandang yang ketiga. Tapi kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan Eropa, kadang dia pakai sudut pandang yang pertama. Oke. Sekarang di standar default standar ISO, kemudian view preference, pilih yang third angle. Artinya adalah sudut pandang yang ketiga yang kita pakai sekarang. Ini pastikan harus ada di sini. Jadi bukan wajib ya harus di third angle atau di first angle, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita sudah membuat kesepakatan kita bekerja di third angle, berarti kita pakai di third angle. Nah, lalu kita klik place view, kemudian base. Nah, di sini ada browse. Kita browse apa yang kita gambar di gambar 2 dimensi ini. Nah, kita arahkan ke sini, pilih yang assembly dulu, kemudian klik ini. Atau tergantung apa yang harus kita buat gambar 2 dimensinya. Sekarang yang assembly dulu kita buat. Klik open. Nah, kemudian di sini sudah ditunjukkan sebagai tahap awal untuk melihat bentuk yang sudah ada. Misalnya kurang besar, ini bisa kita perbesar di sini. Scale 1:1. Nah, dia akan besar seperti ini. Lalu kemudian misalnya kita tidak ingin tampilannya seperti ini. Ini bisa kita klik di sini supaya di tampilan isometri. Kemudian di sini ada pilihan style. Apakah pakai hidden line atau pakai yang ada line atau yang pakai solid atau tidak pakai solid. Jadi ini sudah ada beberapa pilihan, nanti bisa dicoba-coba nih. Kalau misalnya saya klik hidden line, kalau saya pakai seperti ini nanti akan muncul ada line yang ada di dalam atau garis bantunya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengedit, kita klik 2 kali, kita misalnya mengubah ini, kita pilih yang di tengah saja, hidden line remove, atau gambar mayanya atau garis mayanya kita hilangkan, akan hilang seperti ini. Kalau misalnya saya tidak pengen solid tapi hitam putih saja, bisa seperti ini. Sekarang kita masuk dulu ke sini.
kita berada di shaded atau di bagian solid, kemudian hidden line remove atau garis mayanya kita hapus. Kita klik OK. Ini bisa digeser ya ke sini. Lalu ketika kita sudah dapat seperti ini, sekarang kita mau buat explode view atau part list dari si elemen yang kita buat ini, atau ini disebut dengan gambar assembly di awal. Klik annotate, kemudian klik balon, arahkan kepada salah satu titik pada semua part. Misal part pin, kita arahkan sini salah satu titik di sini. Kemudian klik OK, klik OK. Ini modelnya seperti ini. Klik lagi, klik continue. Ini ada otomatis penomoran. Misalnya di sini nomor 2 nya tidak apa-apa, kita ikutin saja. Walaupun ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita ngikutin, kalau saya ngedit di sini ya. Sekarang kita mengikuti defaultnya saja dulu. Ini berarti yang handle pin ini nomor 2. Kemudian kalau save, sekitar di sini ya. Oke, ini nomor 3 dan bodinya. Dan bodinya ada di sini. Kemudian ini tadi swivel. Nomor 1 adalah body cyclem, kemudian yang nomor 2 adalah handle-nya, yang nomor 3 adalah shaft, nomor 4 adalah swivel. Kalau misalnya ini tidak jelas, ini bisa kita hilangkan, kita ubah, kita ganti lagi, kita ambil di sini. Nah, berarti body nomor 1, nomor 2 adalah pin, nomor 3 adalah shaft, nomor 3 adalah swivel. Ini bisa diedit-edit ya, tergantung pada kebutuhan kita, bagaimana caranya supaya rapih. Itu sebenarnya. Ini juga bisa kita geser. Lalu kita buat part list. Klik part list di sini, lihat ini part list. Lalu geser sedikit pakai scroll. Klik di bagian titik-titik yang di tengah ini, setidaknya mengarah kepada gambar yang akan kita bikin part listnya. Kita klik di sini sampai hilang titik-titiknya tadi, dan ini sudah muncul tanda OK. Kemudian kita klik OK. Sekarang sudah ada garis kotak di mouse kita, arahkan ke sini sampai dia lengket ke garis atas si kepala gambar. Nah, maka di sini ada otomatis muncul item nomor 1, kuantitinya 1, part numbernya adalah body cyclem. Kemudian deskripsinya apa nanti bisa diisi manual. Yang item yang nomor 2 adalah jumlahnya 1, kuantitinya 1, part numbernya adalah pin cyclem, dan selanjutnya. Lalu kita mau mengubah kepala gambarnya, nama-namanya. Tadi sudah sampaikan di awal, itu berada di sheet. Lihat di sheet tadi, di expand, cari yang model ISO. Klik ISO-nya, klik kanan lagi, edit definition. Lalu design by, klik 2 kali, author, ubah nama Anda sendiri. Misalnya RS, terserah, bikin nama lengkap kamu. Kemudian dicek oleh misalnya orang lain ya, atau atasan kita. Di approve oleh siapa yang mengapprove, katakanlah atasannya, dan di approve tanggal berapa, misal 11/01/2021, maaf 2022 misalnya ya. Lalu date
creation date, ini tanggal berapa dibuat. Ini katakanlah kita buat di tanggal 11 2022. Kemudian perusahaan, company kita company apa? Company-nya adalah Lab Design Unsada. Kemudian title-nya ini kita buat C-claim. Nah, part number ini harus menyesuaikan dengan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nama-nama dari setiap part yang kita buat. Tapi karena ini adalah gambar awal atau assembly-nya, ini kita bisa buat namanya AC C-claim. AC C-claim. Kemudian ini revisinya, revisi yang keberapa, misalnya ini masih pertama. Kemudian sheet number, ini yang perlu harus kalian perhatikan ya. Sheet number ini artinya adalah lembaran yang berapa dari berapa lembar. karena tadi part kita itu ada terdiri dari 4, dan assembly ini pada sebelumnya itu di gambar manual, kalau assembly seperti ini tidak termasuk pada gambar kerja 2 dimensi ya. Berarti ini kita bikin 0 karena gambar awal. Dari berapa lembar gambar kerja nanti ada 4 part, berarti kita bikin saja dulu 4. Berarti gambar 0 itu artinya adalah ini adalah gambar assembly di awal sebagai acuan. Tetapi ini bebas sesuai dengan penomoran kebutuhan di dalam suatu lingkungan pekerjaan yang berkaitan dengan drafter. Klik OK. Kemudian finish sketch. Yes. Sekarang kita sudah memiliki kepala gambar modelnya seperti ini. Design by RS, check by RISIR, approve by RSIR, date tanggalnya sekian, dan dibuat tanggal berapa gitu. Kemudian ini ada namanya C-claim dan AC C-claim dan edisi ke-1. Nanti kalau misalnya kita mengubah kepala gambarnya ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, ini boleh juga kita gambar sendiri. Dengan caranya tadi adalah edit definition ini kita hilangin, kita bikin seperti ini. Kita bikin garis seperti ini ya. Jadi semua bisa. Sekarang kita sudah memiliki gambar kerja yang untuk assembly sebagai panduan awal. Berarti nomor 1 nanti adalah body C-claim, dan yang nomor 2 nanti kita gambar adalah si pin, dan yang nomor 3 adalah shaft, dan yang nomor 4 adalah swivel. Maka nanti kalau misalnya nomor 1, berarti di sini adalah sheet 1 dari 4. Dan nomor 1 itu adalah kita ubah namanya menjadi body C-claim. Nanti part numbernya body C-claim. Part number itu kan sudah ada ini. Part number berarti nanti body C-claim. Kita tulis di sini body C-claim. Jadi kalau misalnya ada revisi gambar untuk melihat saya mau merevisi gambar di swivel misalnya. Jadi tinggal dilihat aja item nomor berapa itu. Nomor 4. Berarti nanti ini adalah masuk dilihat di halaman atau di halaman keempat dari gambar 4/4. Seperti itu. Berarti dilihat nanti di nomor 4/4. Jadi sudah ada petunjuknya, itulah gunanya kita memakai part list seperti ini. Lalu kita save. Ini kita save. Tentu kita simpan di C-claim yang part nomor 3, partisi nomor 3 drawing. Ini namanya AC C-claim. Klik save. Yes to all. Oke. Kita ingin melihat hasil kerja kita dalam bentuk PDF, tinggal kita klik file, export PDF. Nah, ini otomatis berada di drawing, di partisi yang kita buat di drawing tadi. Lalu kita klik save. Nah, itu sudah. Kalau misalnya kita ingin buka, kita lihat di C-claim, drawing. Nah, dia ada di sini. Dan mudah-mudahan hasil dari gambar Autodesk Inventor ini sangat bagus ya. Pixelnya sangat kontras, mau diperkecil atau diperbesar dia sangat bagus. Nah, kalau misalnya kita perbesar seperti ini, jadi dia semakin jelas. Kecil juga tidak
tidak pecah. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat gambar drawing untuk masing-masing part ini. 1, 2, 3, 4. Lalu nanti kita gabung PDF-nya. Jadi tinggal di print. Oke, sekarang kita lanjut membuat gambar drawing atau drawing detail untuk masing-masing part ini yang dimulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, karena tadi template ini sudah kita buat, di sini sudah ada, kita edit sedikit ya, design by dan yang lain-lainnya itu, dan kita ingin masih membutuhkan ini. Jadi boleh kita ambil cara cepatnya adalah kita copy. Yang ini tadi drawing, kita copy, paste. Ini tadi yang sudah kita buat di awal ya. Kemudian kita ubah namanya. Dan ini adalah body si claim. Kita klik 2 kali. Sekarang ini sudah berubah nama menjadi body si claim, sudah muncul, tetapi yang muncul itu adalah data yang sudah kita gambar tadi. Sekarang ini kita hapus, arahkan saja mouse di sini, klik, kemudian delete, atau bisa seperti ini, klik kiri, klik kanan lagi, lalu delete, klik OK. Kemudian part list yang ini tadi kita klik saja di sini, lalu kita delete, tekan tombol delete pada keyboard. Kita sekarang sudah punya template ini, dan ini nanti kita ubah namanya. Nah, kita ubah, edit definition. Ini tadi namanya adalah body si claim. Kemudian ini tetap, ini tetap, ini tetap. Ini edisi ke-1, lembaran yang 1 dari 4. Klik OK. Sekarang kepala gambar kita sudah oke, sudah berubah semua, dan ini tetap ya bahagian dari si claim maksudnya. Kita klik finish sketch, lalu kita import file si body itu. Nah, kita pilih di open body si claim, open. Nah, sekarang dia sudah muncul seperti ini. Misal kita merasa ini terlalu kecil, kita ubah scale-nya 1:1, lalu klik OK. Dia sekarang ada di sini, bisa kita geser. Lalu kita ingin lihat tampak atasnya, kita klik projected, arahkan ke sini, tidak usah diklik, diarahkan saja, nanti akan muncul bantuan seperti ini. Klik kanan, klik OK. Klik projected, klik kiri dulu, baru klik kanan, create. Dia akan ada muncul seperti ini. Semisal kita ingin menghilangkan garis mayanya atau garis hidden lainnya, kita klik 2 kali. Ini klik, ini style, artinya kita tidak sama dengan yang pertama tadi. Kita pilih seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan tampak atas. Sekarang kita lihat di tampak kanan, klik projected, arahkan lagi ke sini, klik ini sekali, kemudian klik ke kiri, klik kanan, create. Nah, modelnya seperti ini muncul. Dan semisal kita ingin menghilangkan garis maya di belakang supaya tidak terlalu terlalu banyak, nanti yang setidaknya adalah informasi yang ada di dalam gambar ini sudah muncul semua. Jadi kita sudah dapatkan model seperti ini. Tinggal membuat dimensinya. Nah, karena ini ada lubang, kita bikin garis center. Dan ini juga, ini ada hole, kita bikin seperti ini. Ya. Lalu kita buat dimensi, annotate dimension. Ini ke sini adalah 80 mm.
Kemudian kita bikin lagi ini ke sini 20 mm. Lalu ini ke sini 60 mm. Terus ini ada lubang, ini bisa kita buat namanya. Nah, tapi kita edit. Ini adalah M10. Ini boleh kita klik dimension value ya. M10 dengan jenis ulirnya 1.5 dan arahnya ke bawah seperti ini. Klik OK. Nah, M10 1.5. Kemudian ini adalah chamfer tadi, kita pilih pakai ini boleh. Kalau saya bikin chamfer 15, ini artinya chamfer dengan distance 15 ke sini 15, horizontal 15, vertikal 15. Lalu ini tadi adalah 200 semua ya. Ini 200. Ini 200 semua nih. Kemudian ini 30. Ini 30 juga. Dan ini radiusnya R10. Terus ini ada chamfer 10. Ini juga tadi chamfer 15 ya. Chamfer 15. Kemudian ini tadi 5 mili. Kita geser sedikit. Oke. Kita geser dia 5 mili. Dan ini tadi 15 dan ini 55. Ini kalau misalnya kita lihat dari sini, (120). Lalu apalagi sih, misalnya ini ya. Ini juga tadi di chamfer 2. Ada 4 sisi di situ yang yang berseberangan. Kita bikin saja 4C2. Itu artinya satu sisi lagi, berarti 4 sisi. Kemudian apalagi ya yang sudah ini, terkadang kita butuh bantuan supaya nanti orang lain bisa membaca ini lebih gampang, karena ini sudah berbasis 3D, teknologinya sudah lebih canggih dari software yang berbasis 2 dimensi, sehingga kita bisa menampilkan di sini 3D isometri untuk mempermudah orang lain membaca bentuk gambar ini. Kita klik place view, projected, arahkan lagi ke bidang utama ini, lalu buat seperti ini, arahkan ke sini. Klik kiri, klik kanan. Nah,
ini adalah terlalu besar misalnya, karena ini adalah sebagai untuk objek bantu saja. Kita klik 2 kali, kita perkecil 1:2, dan tampilannya kita bikin solid. Kita klik set it. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi orang yang akan memanufacturing part ini bisa melihat dari sini dulu untuk mempermudah melihat gambar ini atau melihat ukuran gambar ini bagaimana. Di sini apakah sudah lengkap semua? Kalau misalnya masih kurang lengkap, nanti bisa dilengkapin ya. Ini R10. Terus mana lagi yang belum? Saya pikir sudah lengkap semua. Oh ya, posisinya si lubang ini. Posisi si lubang kita bikin di sini 10 dan ke sini 15. Udah. Jadi kita sudah mendapatkan gambar yang lengkap. Ini sekarang edisi yang ke-1 di halaman yang pertama dari 4. Nama part numbernya adalah body cyclem. Sekarang kita save. Nah, karena tadi kan sistem copy di bagian drawing, lalu kita export PDF, dia otomatis ke drawing ini, namanya body cyclem. Nah, kalau kita buka, nah ini adalah gambar kita untuk body cyclem. Selanjutnya nanti kita akan membuat gambar 2 dimensi untuk si nomor 2 pin, nomor 3 shaft, nomor 4 adalah swivel. Dan sekarang kita lanjut untuk membuat gambar kerja 2 dimensi atau detail drawing yang nomor 2. Tadi yang nomor 1 sudah kita pakai, yang body cyclem. Kemudian yang kedua adalah pin cyclem. Seperti ini. Supaya lebih simple, kita pakai yang ini. Copy, paste. Lalu kita rename namanya pin cyclem. Klik 2 kali, lalu ini kita hapus. Oke, diklik saja, kemudian klik delete tombol pada keyboard, ini akan hilang semua ya. Lalu yang ISO ini kita edit definition, ini namanya adalah pin. Yang lainnya tidak perlu diubah kecuali sheetnya. Ini adalah lembaran yang nomor 2. Oke, cyclem, pin cyclem. Oke, klik finish, yes. Jadi tidak perlu lagi, kita sudah mendapatkan kepala gambar, dan tadi settingan yang manage style editor ini pun sudah otomatis tersimpan. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi karena dia masih mengikuti yang sudah kita ubah sebelumnya, yaitu third angle, save close. Sekarang kita place views, browse, kemudian ambil yang pin cyclem. Nah, kalau misalnya model seperti ini kita tidak membutuhkan itu, kita boleh buat seperti ini. Nah, kurang besar misalnya, ini bisa kita ubah menjadi 2 atau 3 misalnya ya. Oke, 3, kita bikin 3 di sini. Yang modelnya seperti ini. Oke. Lalu kita lihat salah satu di tampilan kanannya. Nah, seperti ini. Karena di sini ada ya. Oke. Ini juga sebagai penanda ini adalah pin. Lalu kita buat
dimensinya. Ini 7, ini radiusnya 3.5, ini juga radiusnya 3.5, dan ini 63. Sudah oke. Kalau misalnya kita ingin membuat juga sama seperti yang tadi, untuk sebagai klik projected ya, untuk menunjukkan ada sedikit di sini, ini boleh create, klik 2 kali lagi kalau untuk mengubah, misalnya 1:1, dan kita pakai yang solidnya boleh. Ini sebagai pembantu. Posisikan lagi supaya dia berada di tengah. Ingat, ini adalah sheet nomor 2 dari 4, namanya sudah dibuat pincy clamp. Lalu kita save, dia sudah otomatis tadi tersimpan di yang kita copy di itu. Kemudian kita file, export PDF, namanya pincy clamp, sudah tetap di sini, jadi kita tidak perlu ubah lagi, tinggal kita save. Nah, kita lanjut lagi. Untuk yang nomor 3 adalah shaft. Klik, bukan dari sini, kita copy saja supaya lebih ini, paste, rename shaft C clamp. Klik 2 kali. Nah, dia otomatis sudah memiliki nama shaft C clamp yang tersimpan di drawing. Ini kita delete, ini juga. Lalu ISO edit definition kita ubah namanya shaft. Di sini nomor 3. Udah. Oke, si clamp, shaft 3 dari 4 sudah semua. Tinggal kita ambil browse, ambil yang shaft. Ini sekarang tampilan awalnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini terbalik, ini kurang pas. Misal seperti ini yang akan kita butuhkan ya. Oke. Ini apakah size-nya sudah oke? Berarti kalau misalnya kurang, kita berbesar 2 terlalu besar, berarti 1.5 tidak apa-apa. Kita pakai 1.5. Nah, lalu kita place projected, ini 1, kita projected lagi di sini, create. Kalau misalnya kita butuh ya, kalau ini tidak butuh, ini kita hapus. Lalu kita bikin dimensinya, klik and update. Ini kita buat di sini. Ini karena ini adalah poros, bisa kita pakai model seperti ini sampai ke sini. Dan ini adalah kotak. Atasnya ini adalah kotak kalau dilihat dari sono. Berarti ini bisa kita buat ini kotak. Berarti kita tambahkan di sini bujur sangkar 13. Lalu kita bikin dimensi. Ini dimensinya 16, dan posisi lubang ini sini 8, dan posisinya ke sini ini 6.5. Lalu 6.5, 8, 16. Ini diameter lubang 7.
100. Ini 7. Kemudian ini kita bikin chamfer 1. Ini chamfer 1. Dan kalau misalnya ini kita lihat dari bawah, ini adalah circle, berarti punya diameternya 5. Terus ini tadi adalah ulir ya. Ini bisa kita buat modelnya seperti ini ya. Kita sudah tahu itu adalah ulir dengan panjang 100 mm, dan ulir ini adalah M10 cross 1.5 besar ulirnya, kemudian longnya 100 mm, long 100 mm. Kadang juga ditambahkan di sini RH atau LH, left hand atau right hand. Nah, kita pakai ini saja. Semisal kita ingin menampilkan 3D sebagai alat bantu, boleh kita ambil di sini. Ini create. Ini kita buat menjadi 1:1 aja. Klik yang 3D set it. Nah, ini sebagai alat bantunya. Kemudian save, otomatis dia sudah tersimpan di file drawing yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian kita ekspor ke PDF. Nah, namanya juga tidak perlu kita tulis ulang karena sudah kita buat sebelumnya. Oke. Untuk detail drawing yang terakhir adalah swivel, yaitu nomor 4. Itu kita arahkan ke drawing yang sudah kita buat tadi. Copy, paste, ubah namanya swivel C-clamp. Jadi nanti kita tidak perlu lagi menulis nama untuk ekspor PDF. Kita klik 2 kali, nanti otomatis dia akan terbuka seperti ini, swivel C-clamp. Kita hapus dulu yang sudah ada di sini. Ini kita hapus, dan ISO ini edit definition, ini namanya swivel. Oke. Dan sheet 4 dari 4. Yang lain sudah oke, tidak perlu diubah lagi. Klik finish. Yes. Jadi template kita sekarang sudah ada, ini tinggal ambilkan gambarnya. Browse, pilih yang dari part ya tadi ya. Ini sudah otomatis diarahkan ke sini, si clamp part, ambil swivel, open. Ini tampilan awalnya model seperti ini. Semisal kita tidak menampilkan seperti ini, tidak butuh seperti ini boleh kita arahkan seperti ini. Nah, ini juga skalanya terlalu kecil, misalnya kita bikin 5. Klik OK. Jadi sekarang 5:1. Dan kita ubah yang ada lubangnya supaya lebih mudah dibaca. Kita klik projected atau kita klik section supaya kita potong untuk melihat ininya. Sebenarnya banyak cara sih, boleh seperti ini. Oke, kita klik. Nah, jadi sekarang kita sudah membelah dan kita lihat dari sudut pandang AA ini, nanti akan tampilannya seperti ini. Itu maksudnya. Lalu kita bikin dimensinya. Ini 10,
tingginya total ini 10, ke bawah ini 4, tentu ini sisanya 6 ya. Nah, kemudian ini tingginya 7. Kita geser dulu ke atas, lalu kita buat seperti ini, tapi kita bubuhkan diameter karena dia lubang. Ini juga kita bubuhkan diameter karena dia circle. Oke, masih ada yang lain. Kalau misalnya kita butuh alat bantu untuk 3D nya, boleh seperti ini ya. Misal ini terlalu besar, kita kecilin lagi 2, klik set. Nah, jadi orang lain sudah nangkap bahwasanya yang dibuat itu adalah itu, dan lebih mudah membacanya. Ini save. Sebenarnya kalau ini sudah bisa dibaca, tapi kalau misalnya ada mau dibantu lagi boleh. Ini disebut dengan chamfer 6. Kalau dibilang chamfer 6 itu berarti chamfer yang 45 derajat ya. Kemudian save, dia sudah otomatis tadi tersimpan karena kita copy, lalu kita export PDF. Nah, namanya juga sudah otomatis, tidak perlu kita ketik lagi. Oke, jadi tadi kan kita sudah membuat beberapa file PDF hasil ekspor dari gambar 2 dimensi yang kita buat tadi. Sekarang kita susun supaya dia lebih rapi. Kita buka folder yang kita lihat tadi, ada di D, Cyclem, kemudian di drawing. Ini tadi file-file PDF. Sekarang kita gabung. Kita klik ini. Kalau misalnya sudah memiliki Nitro PDF, nanti ini akan sangat mudah digabung ya, atau bisa menggunakan software yang lain. Add files, kemudian klik AC, ini dan swivel. Nah, tadi nomor urut pertama adalah body, dan yang kedua adalah pin, yang ketiga adalah shaft, dan yang terakhir adalah swivel. Dan di halaman pertama adalah harus yang AC-nya, gambar di awal. Jadi ini harus berurutan semua. Lalu kita create, maka kita ubah namanya menjadi drawing detail Cyclem. Nah, sekarang kita sudah memiliki drawing detail Cyclem. Ini awalnya, berarti gambar assembly-nya adalah di halaman 0, di halaman di awal ini. Lalu kita lihat di nomor 1 adalah harus si body Cyclem ini. Nah, nomor 1, dan yang nomor 2 tadi adalah si pin. Nah, ini nomor 1 tadi, ini 1/4, kemudian juga ini sekarang 2/4, ini 3/4, dan nomor 3 tadi di assembly, dan ini nomor 4/4, dan nomor 4 di assembly juga. Maka demikian cara untuk menampilkan sebuah dokumen gambar untuk suatu assembly struktur mekanika, jadi terlihat lebih rapi. Ini adalah contoh yang masih relatif sederhana, tetapi sudah bisa mewakili dari gambar-gambar yang lainnya. Kalau ini kan satu assembly, bisa saja nanti ada assembly dan sub-sub assembly lagi. Dari sub assembly baru dibikin part list satu persatu. Jadi macam-macam tergantung pada detail suatu struktur mekanika yang dibuat tersebut. Tetapi ingat, di dalam menampilkan sebuah dokumen gambar itu harus rapi dan terstruktur dari awal sampai akhir, dan orang lain harus bisa membaca di mana posisi part yang kita tunjukkan di awal ini. Kalau yang nomor 2 misalnya seperti ini, orang lain harus bisa mencari di
lembaran selanjutnya, yaitu nomor 2. Berarti cari nomor 2 di sini, 2/4. Yang nomor 3 misalnya, ini nomor 3 kuantitinya 1, part listnya disebut dengan part number, ini subsequent, berarti dia di nomor 3/4 harus ada tulisan subsequent. Nah, inilah cara menampilkan gambar yang lengkap supaya orang manufacturing atau orang yang membuat part ini lebih gampang untuk mengikuti informasi dari gambar yang kita buat tersebut. Dan demikian tutorial yang saya tampilkan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman nanti bisa lebih berkembang di dalam membuat suatu gambar teknik. Terima kasih.